Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sahril Alhamid TV, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang satu pentingkah kredit bagi kita. Nah, ini nanti yang akan saya coba mengupas. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arli Kurnia yang selaku inspirator atau motivator, sehingga saya tergelitik ingin membuat video ini, bahwa kredit itu tidak perlu kalau dari pemahaman saya tentang apa yang beliau sampaikan. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini saya sudah menyiapkan ada apa-apa. Nanti kita akan coba melakukan perhitungan-perhitungan apakah kredit itu penting ataukah kredit itu menguntungkan bagi kita. Nanti kita akan coba bahas. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa kita akan membandingkan kita mendapatkan barang sesuatu dengan kredit dan yang cash gitu ya teman-teman. Nah, baik, kita akan mencoba mulai pertama. Kita akan mencoba melihat secara kredit terlebih dahulu, apakah manfaat kita kredit, misalnya kredit motor saja. Nah, jadi kalau motor biasanya manfaat yang kita dapatkan hanya satu, menang baru doang ya, menang baru, nggak cepat ganti lah, mesinnya atau iritnya dan lain sebagainya nggak cepat ganti. Nah, di situ doang menangnya. Terus kemudian kenapa saya bisa sampaikan itu? Kita akan coba melakukan perhitungan kecil teman-teman sekalian. Contoh kita ambil motor kredit yang harga 16 juta 827.000 rupiah. Ini harga kalau cash ya teman-teman sekalian, 16.827 rupiah. Tapi karena berhubung materi kita hari ini adalah masalah kredit, maka kita akan mencoba mengkupas apakah nanti kita akan membayar segini dengan waktu berapa lama. Misalnya kita ngambil waktu 33 bulan, apakah ini akan lebih bagus bagi kita ataukah harga segini akan membuat kita rugi besar ya. Ini kalau cash ya, kalau saya sih setelah saya melakukan analisa dan lain sebagainya, dalam waktu 1 tahun saja kita sudah bisa membeli motor secara cash. Nah, baik teman-teman, awal motor kita itu kalau beli cash harganya segitu, 16.827. Tapi beda halnya apabila kita melakukan kredit teman-teman sekalian. Contoh, kalau kita kredit motor yang seharga sini, maka harus kita persiapkan terlebih dahulu uang DP ya. Jadi DP ini adalah tanda jadi bahwa kita serius ingin mengambil kredit di salah satu dealer mana saja lah gitu ya. Nah, biasanya kalau saya waktu itu ngambil kredit DP-nya 2 juta, tapi sekarang saya mengambil yang DP 1.350.000. Nah, baik teman-teman sekalian, kita sudah disuruh membayar DP dulu, tanda jadi dulu. Nah, ini sudah membuktikan bahwa ngambil motor kredit itu tidak bagus ya, bagi saya yang sudah merasakan tidak bagus, karena satu ada DP-nya, terus kemudian belum lagi cicilannya teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil
apa namanya, kalau misalnya kita ngambil 11 bulan saja, 11 bulan, bayar cicilan 11 bulan itu sebanyak 1.756.000 rupiah. Nah, hal ini akan bisa dilakukan oleh masyarakat yang ekonomi menengah ke atas. Nah, bagaimana kalau misalnya kita yang ekonomi menengah ke bawah? Saya kira saya tidak merekomendasikan untuk kredit. Ya, teman-teman sekalian, entah yang 11 bulan, entah yang 17 bulan, entah yang 23 bulan, entah 27, entah 29, entah 33 atau 35 bulan. Untuk standar kita yang ekonomi menengah ke bawah, mending jangan. Nah, karena kenapa? Satu, ini saja sudah ketahuan teman-teman sekalian. Nah, kalau kita kan misalnya kita hitung 11 juta dikali 11 bulan dikali 1.756.000. Nah, menghasilkan di sini 19, di sini sama dengan ini hasilnya 19.316.000 rupiah. Nah, ditambah dengan DP ini teman-teman, menghasilkan itu ada ditambah 1.350. Berarti harga motor yang teman-teman beli itu sebanyak 20.666.000. Nah, yang diambil oleh leasing selama 1 tahun, selama 11 bulan itu adalah 4 juta rupiah. Nah, atau 3 juta lah ya. Nah, tapi cuman pertanyaan besarnya adalah mampukah kita untuk cicil selama segini gitu. Bagi ekonomi menengah ke bawah. Nah, pasti jawabannya tidak sanggup gitu. Nah, kalau misalnya tidak sanggup, maka ada plan yang diajukan oleh pihak kredit. Plannya adalah ada yang 30, saya di atas aja ya, 30, anggapnya 33 bulan. Nah, 33 bulan ini dikali 813.000. Nah, jadi di sini sudah ketahuan teman-teman sekalian bahwa ini adalah jebakan bagi kita yang ekonomi menengah ke bawah. Kita dikira tidak mampu macam-macamnya, tapi disuruh ini, dan kemudian kita termakan oleh bahasa, oleh bujukan leasing dan lain sebagainya. Karena memang ini sudah banyak teman-teman sekalian. Bayangkan uang teman-teman sekalian itu 33 bulan dikali 813.000. Teman-teman sudah mengeluarkan uang di sini sebanyak 26.829. Nah, jadi di sini ketika teman-teman ngambil 33 bulan atau 2 tahun lebih ya, maka teman-teman akan membayar motor teman-teman adalah 26 juta sekian. Belum lagi ditambah dengan yang ini nih, DP, uang DP. Nah, kalau misalnya ditambah dengan uang DP, maka hasilnya adalah 1.350. Hasilnya adalah 28.179.000. Nah, jadi teman-teman itu dikurangi harga motor 16.827. Keuntungan leasing itu ada sebanyak, saya loncat gini ya, sebanyak 11 juta rupiah saja ya, saya bulatin aja lah. Keuntungan leasing itu sebanyak 11 juta selama 3 tahun. Bayangkan teman-teman sekalian, kita memberi uang kita kepada leasing gitu. Nah, ini yang menjadi keresahan dalam hati saya, bahwa saya harus menyampaikan ini
bagi kita yang merasa belum mampu memiliki motor, belum mampu memiliki ini dan itu. Kalau misalnya yang sudah terlanjur mengambil kredit, kalau bisa ya udah dilanjutkan. Kalau nggak bisa dilanjutkan ya udah dipulangkan baik-baik. Saya tidak mampu bayar, saya mau kembalikan atau apa. Nah, yang paling penting teman-teman sekalian itu memberikan pemahaman bahwa teman-teman sekalian sudah tidak mampu lagi membayar atau tidak mau lagi membayar dan lain sebagainya. Agar bayangin teman-teman, selama 3 tahun hasil kerja kita itu kita storekan di sini doang nih, di leasing doang. Nah, untuk itu maka perlu saya sampaikan kecerdasan kita untuk melakukan analisa bahwa kita harus merubah mindset itu. Kalau bisa, kita bisa beli cash dalam waktu 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Nah, atau pahitnya kita ngambil 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan. Nah, ini sudah jelas kerugian kalau misalnya teman-teman mau tetap untuk melakukan kredit. Nah, kerugiannya ini mending teman-teman tabung, ya. Tapi cuman ada yang pertanyaan begini, tapi cuman kan kalau kita nggak kredit, kapan kita punya motornya gitu? Kapan kita punya handphonenya? Kapan kita punya rumahnya gitu? Ini pertanyaan yang kemudian benar, gitu ya. Dianggap benar, tapi substansinya adalah salah. Karena kenapa? Ketika dilihat dan dihitung secara seksama, maka ada kesalahan dan kejanggalan besar. Contoh di sini saja, selama 3 tahun kita banting tulang kerja, terus kemudian kita cicil, prek, kita kasih di sini. Nah, jadi kesalahan pertanyaan yang kemudian dibuat benar itu karena sudah masuk pengaruh orang bahwa kredit ini bagus, ini macam-macam, sudah termakan omongan orang lain gitu. Nah, sehingga dia udah, nah saya ambil gitu. Nah, padahal pernyataan yang kayak tadi itu salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena membuat diri kita semakin miskin. Karena kita terus dililit hutang selama 3 tahun. Selama 2 tahun misalnya. Atau selama 11 bulan. Tapi tetap kita punya hutang gitu. Nah, untuk itu saya hanya ingin memberikan cara supaya bisa membantah apa yang menjadi pernyataan orang-orang yang kemudian menanyakan seolah-olah benar tadi itu. Nah, jadi cara saya sederhana teman-teman sekalian. Jadi, kalau sekiranya teman-teman kan awalnya punya uang sebanyak 1.350.000. Nah, jadi uang 1.350.000 ini modal awal teman-teman sekalian. Nah, apakah bisa saya punya motor dengan uang segini gitu? Kalau nggak kredit kan nggak bisa. Kalau kredit otomatis ada nih gitu. Nah, jawabannya sederhana teman-teman. Kalian pasti bisa punya motor, bisa punya kendaraan pribadi, dan kemudian itu cash. Gimana caranya? Ya udah, misalnya kalian beli barang bekas, misalnya bekas atau motor bekas lah. Di sini motor bekas. Nah, cari motor bekas yang harganya sebanyak ada yang 3 jutaan, ada kayak 3 juta. Jadi harga motor 3 juta ini, orientasi teman-teman sekalian adalah hanya memakai 1 tahun 6 bulan. Nah, tadi kan teman-teman sekalian sudah bisa ya,
Karena tadi kan ngambil KPR tuh, ngambil apa? Ngambil kredit motor tuh, misalnya bayar cicilan per bulannya adalah 813 ribu. Nah, 813.000 ini dikali 1 tahun 12 ada 18 bulan. Nah, jadi 813 dikali 18. Teman-teman sudah punya uang cash di sini selama 1 tahun 6 bulan itu 14 juta 634. Nah, jadi teman-teman sudah punya uang cash apabila tabung terus konsisten nih. Kita anggap kredit konsisten selama 1,5 tahun, teman-teman sudah mengumpulkan 14.634. Nah, kan harga motor itu 16 juta gitu. Di mana kita bisa dapatkan sisanya? Teman-teman kan punya motor nih yang harga 3 juta. Nah, dalam waktu 1 tahun motor teman-teman ini akan harganya menurun. Anggap saja kita jual 2.500.000. Kalau kita jual 2.500.000, maka uang teman-teman di sini sudah mencapai 17 juta sekian. Saya lempengin aja 17 juta ya. Nah, berarti teman-teman sekalian sudah punya motor cash ya, motor baru yang harga senilai 16.827.000 cash, teman-teman. Tapi ingat, konsisten dibayar cicilan. Nah, tadi yang kita pangkas itu udah berapa banyak bulan itu? Dari 33 dikurang 18, teman-teman sudah memangkas ini 8, 13 berarti di sini 5, 21, 15 bulan dipangkas oleh teman-teman. 15 bulan dipangkas. Bayangin teman-teman, 15 bulan dikali dengan segini lagi, berarti tabungan teman-teman sekalian itu hampir sentuh angka 14 juta. Daripada kita beri orang 14 juta, kita capek kerja macam-macamnya, orang leasing macam-macamnya yang mendapat keuntungan, kan gak boleh, gak bagus. Makanya teman-teman sekalian, saya sengaja menyampaikan video ini agar kita terbuka cara berpikir kita bahwa kredit itu membuat kita miskin bagi kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah lah. Nah, dengan kalkulasi-kalkulasi begini teman-teman sekalian, kita bisa memutuskan bahwa ternyata kredit itu nggak bagus. Tapi yang jelas saya tidak memaksa teman-teman sekalian mau kredit atau tidak mau kredit, itu urusan teman-teman sekalian. Yang paling penting bagi saya adalah saya sudah menyampaikan tugas saya bahwa kredit itu membuat teman-teman sekalian semakin miskin. Karena memang kredit itu banyak mengambil uang kita. Gitu. Nah, pertanyaannya lagi kan risiko. Kredit kan kalau misalnya kita bayar per bulan sekian-sekian kan itu risiko. Nah, makanya teman-teman sekalian untuk meminimalisir risiko itu ngambil motor bekas gitu. Paling motor bekas kalau misalnya harga 3 jutaan itu ada yang agak bagusan dikit lah. Kita pakai selama 16 bulan masih bisa. Nah, paling nanti kalau misalnya rusak kita perbaiki hanya 1 juta. Nah, berarti ya udah tinggal tambahin lagi, berarti 17 bulan kita kumpulin uang. Kalau perbaiki dengan harga 3 juta, perbaiki 1 juta, itu udah bagus motornya.
Ya teman-teman, jadi perlu pertimbangan. Jadi perlu pertimbangan, perlu perhitungan agar jerih payah kita itu tidak terlepas sia-sia. Tidak kita berikan sia-sia kepada orang gitu. Tapi kalau sedekah kan udah sedekahin aja. Tapi kalau masalah kredit ini saya enggak. Kalau bisa janganlah teman-teman ya. Terus yang selanjutnya adalah ini yang sering dipertanyakan, sering didiskusikan bahwa kalau misalnya kita kredit kan otomatis kita sudah punya barangnya macam-macamnya. Tapi kalau kita tidak kredit, kita punya tabungan doang, gimana nanti kalau misalnya kita sakit? Nah, kita ngantar ini itu macam-macamnya. Ini adalah pertanyaan menurut teman-teman yang lain yang suka kredit itu benar gitu. Tapi menurut kita ini akan menjadi bumerang dan menjadi masalah. Kenapa bisa jadi masalah? Karena satu, dia akan mendapatkan kerugian yang double. Satu, kerugian dia akan terus membayar cicilannya di leasing. Yang kedua, ketika ada keluarga yang sakit, maka dia akan mengeluarkan uang untuk kepentingan biaya rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah, tapi bagaimana kalau mereka tidak punya uang gitu? Otomatis barang kreditnya pun ketika tidak dibayar terus-terusan akan ditarik. Kerugiannya dua. Rumah sakit tidak mampu dibayar, terus kemudian motornya pun atau barang-barang yang dikreditkan pun itu disita, diambil. Tapi beda halnya ketika kita beli barang bekas dan kemudian kita punya tabungan, apabila ada, mohon maaf ya, jauh-jauh dari kita lah, ada keluarga kita yang sakit, maka kita nggak perlu khawatir, motor kita nggak kredit. Terus kemudian kita punya uang tabungan segini. Nah, jadi kita enjoy aja tuh. Bisa membayar rumah sakit, terus kemudian tidak mengeluarkan uang atau tidak membuang energi untuk berpikir bahwa saya harus bayar cicilan lagi nih gitu. Nggak perlu pikir begitu. Tapi beda halnya dengan orang yang punya cicilan tuh, cicilan per bulan, pas akhir bulan atau awal bulan mereka pikirkan. Begitu dapat gaji, storkan untuk kredit, untuk bayar motor macam-macam sehingga kosong. Nah, ini yang perlu diluruskan teman-teman sekalian. Nah, untuk itu semoga teman-teman sekalian bisa menyimak video yang saya sampaikan ini dengan cermat, dengan baik. Kalau ada masukan dari teman-teman sekalian, boleh di komen di bawah. Nanti apa yang perlu saya perbaiki. Kalau misalnya ada yang didiskusikan oleh kita semua, atau ada teman-teman yang mau diskusi dengan saya, boleh kita akan diskusi. Apapun yang berkaitan dengan kepentingan semua, itu saya siap untuk diskusi. Nah, untuk itu besar harapan saya dengan video yang singkat ini, mudah-mudahan teman-teman yang menonton, mudah-mudahan teman-teman yang selalu mengikuti channel saya bisa mendapatkan ilmu yang baru, terus kemudian bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan bagi saya, ketika ini bermanfaat bagi teman-teman, maka sebarkan kepada yang lain supaya teman-teman lain bisa mendapatkan manfaatnya. Supaya kita ini saling sinergi antara satu dengan yang lain untuk menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Itu saja teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.